Majeng bebaso Palembang. Sinten nami gencang niko. Sinten Siapa? nami Nama? gencang Kawan? niko. Kamu? Sinten nami gencang niko. Artinya, siapa nama kawan kamu? Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforsis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bici dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di awal pekan Senin tanggal 30 Desember 2024. Ini sudah di penghujung tahun juga ya. Mudah-mudahan untuk di tahun ini banyak hal yang bikin kita semakin semakin meningkat di dalam diri kita, value di dalam diri juga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan pastinya ini harapan kita untuk di 2025 juga akan semakin lebih baik lagi ya. Dan kali ini di Pro 4 FM Palembang, Pecah Biaso jam 9 sampai tuntas kaki jelang di jam 10 siang. Kita kembali di obrolan komunitas
kita bakal ngundang komunitas-komunitas atau forum yang ada di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan kegiatan mereka di komunitasnya ya. Dan dulur-dulur tanpa berlama-lama langsung aja kita bakal kenalan. Ini kalau sudah kedatangan 2 narasumber, yaitu ada kawan-kawan dari Pusat Kajian Ekonomi Islam atau KSEI Pakis. Ini singkatannya ya, langsung aja kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, ini sehat galau-galaunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini ada Muhammad Fauzan Hendrawan, ini sebagai Presiden KSEI Pakis 2025. Muhammad atau Fauzan nih? Fauzan ya kayak nama panggilannya Ya, ya. Fauzan. Fauzan ini singkatan KSEI ini apa nih? Kelompok Studi Ekonomi Islam Pusat Kajian Ekonomi Islam. Oke, kelompok studi ekonomi Islam Pusat Kajian Ekonomi Islam. Waduh itu ya panjangannya ya. Oke, dan ini kalau Fauzan sebagai Presiden KSI Pakis 2024 sampai 2025 KG. Iya. Oke, masih ada 1 tahun lagi ya jabatannya ya. Enggak. Oh, belum? Insya Allah bulan Maret Oh sudah pergantian. sampai pergantian. Oh jadi setiap 1 tahun 1 kali ya. Iya, Ternyata Maret KG sudah habis masa jabatannya. insya Allah. Luar biasa. Nah ini Fauzan tidak dewean juga sudah direwangi bersama dengan Muhammad Hafiz. Hafiz sehat juga? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat juga. Ini Hafiz sebagai staf HRD KSEI Pakis ya. Iya benar. Oke baik. Dan tadi kan sekilas kita sudah mengetahui tentang kesingkatannya atau kepanjangan dari KSEI Pakis. Nah kita pengen mendalam lagi, pengen tahu KSEI Pakis ini apa nih? Kalau secara apa nih kita nyebutnya? Definisinya mungkin. Jadi kalau sebenarnya itu KSEI, Ah, KSEI Pakis. Nah KSEI oh ini, KSEI kita ya, nyebutnya ya. KSEI itu kelompok studi ekonomi Islam. Nah di mana KSEI ini seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia Oke. yang di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau di bawah naungan organisasi yang studinya itu tentang ekonomi Islam. Maupun di yang umum kayak misalnya perguruan tinggi yang umum ataupun perguruan tinggi yang Islam, Aha. itu pasti ada KSEI-nya. Oke baik. Jadi ini fokusnya ke ekonomi Islam. Iya. Ya, Kalau benar kita sekali, di Kak. Sumatera Selatan ini ada UIN ya. Iya ada Iya, Win. benar. UIN Raden Patah Palembang. Palembang. Kalian berdua mahasiswa Iya, dari mahasiswa. UIN ya. Mahasiswa. Oke baik. Jadi artinya memang ini terpusatkan atau terfokuskannya kepada ekonomi Islam tadi karena sesuai dengan namanya tadi ya. Iya. Iya benar. Apa tadi itu? KSEI. terus. KSEI. KSEI. Kelompok Studi Ekonomi Islam. Kelompok studi ekonomi Islam. Nah, untuk berdirinya dewe, KSEI Pakis ini sejak kapan? Kalau KSEI Pakis itu tahun 2008. 2008. Itu di mana tuh? Di pusatnya atau di Palembang? Waktu itu masih di Fakultas Syariah di UIN Raden Patah Palembang. Waktu itu masih IAIN ya. Masih IAIN namanya ya. Waktu tahun 2008. Itu belum masih SMP IAIN namanya tuh. Iya benar Kak. Pokoknya masih sekolah, sekarang sudah WIN ya namanya Sudah ya. Iya Win. benar. Ini udah ke 16 tahun untuk Pakis. Oke, sudah 16 tahun. Ini artinya komunitas atau forum kita nyebutnya? Organisasi. Organisasi ya. Skalanya nasional. Ya kalau di bawah naungan jadi Pakis itu Tidak cuma di Palembang Bay bukan ya. aja Palembang, tapi di seluruh Indonesia. Indonesia lebih Indonesia. Oke, ada di situ. Nah, kalau Muhammad Hafiz ini semester berapa saat ini? Kalau sekarang sudah selesai semester 3 insya Allah. Di awal tahun ini sudah masuk semester 4. Semester 4. Nah, kalau Fauzan semester 7. semester 7 sudah ada di penghujung juga nih ya. Iya. Tinggal 1 semester lagi insya Allah akan selesai nih kuliahnya ya. Amin amin. Oke baik. Dan kalau kita melihat mengenai manfaatnya atau dibentuknya KSEI Pakis ini apa nih? Mungkin Hafiz yang pengen jawab. Kalau kami di Pakis Kak punya satu misi besar, Oh, ada misi besarnya apa tuh? yaitu membumikan ekonomi Islam. Dan tentu dalam mewujudkan misi itu kami merasionalkan kegiatan-kegiatan kami dalam mengkaji dan menciarkan ekonomi Islam. Oke. Nah ini menarik juga nih untuk kita yang awam atau pendengar kita yang belum tahu mengenai ekonomi Islam. Beda ekonomi Islam dengan ekonomi pada umumnya kayak apa tuh? Tentu kalau dalam ekonomi Islam yang selalu kami terima dan kami ajarkan adalah prinsip yang selalu dipegang dalam ekonomi Islam itu adalah keadilan.
Satu cuman itu ya. Iya, Aha. yang selalu kami pegang. Karena kenapa? Dalam ekonomi konvensional Aha. banyak sekali sistem-sistem yang itu tidak menjunjung unsur keadilan. Oke. Salah satunya semisal kita hutang ada ribanya. Itu. Dan kalau misal di ekonomi syariah ada yang namanya bagi hasil. Mhm. Yang itu tentu kalau semisal dalam pembangunan sebuah usaha Mhm. tentu akan ada pembagian-pembagian walaupun itu dalam usaha itu terdapat kerugian, jadi seperti Oke. itu, Pak. Jadi itu ya perbedaan konvensional sama kita yang Islam. Iya. Aha, yang ini Syariah. juga syariah ini tadi. Jadi ini perlu untuk diinformasikan juga ya supaya pemahamannya itu bisa sampai ke pendengar kita tadi kan. Nah ini kalau kita kembali ke Kasih Pakis untuk struktur organisasinya mungkin ada susunannya kayak apa betul? Ketua mungkin presiden atau apa? Nah, jadi setiap KC itu tergantung dari KC-nya masing-masing. Oke, beda-beda ya. Ya beda-beda. Kalau di Pakis di UIN Raden Patah Palembang itu dia strukturnya dari presiden. Presiden dan di bawahnya itu didamping oleh sekretaris jenderal. Aha. Setelah itu baru bendahara umum, baru staf-staf badan pengurus harian BPH. Nah, kami sering nyebutnya itu BPH dan di situ badan pengurus harian dari Pakis. Nah, setelah dari itu struktur yang ada di KASI. Tapi ketika di atasnya lagi ada jenjangnya itu POSI. Nah, POSI itu Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Nah, itu kalau di setiap dibagi per wilayah. Nah, kalau di posisi di Palembang itu namanya POSI Sumbaksel. Sumatera bagian selatan. Ada 4 provinsi, Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu. Jambi enggak? Bengkulu dan Lampung enggak? Bengkulu dan Lampung. Gitu. Nah, jadi setelah dari ini di atas dari regional itu ada lagi tingkatannya itu nasional. Nah, itu posisi nasional itu di atas yang dipimpin oleh Presidium Nasional. Nah, Presidium Nasional itu ada 5. Dan ada 5 setiap bidang-bidangnya masing-masing. Nah, kalau untuk di Palembang Kasih Pakis ini bidangnya apa yang di apa nih yang di jalan nih? Nah, jadi struktur yang ada di Kasih Pakis itu ada HRD, ada HRD, Human Development, sama R&D, Research, sama CNS. CNS itu bagian media, dan setelah itu ada SOS, itu bagian surat dan sekretaris, sekretariat, dan yang selanjutnya itu Biro Foundation, bidang usaha, dan terakhir itu Sri Kandi, khusus untuk ke bagian akhwat muslimahnya ya. Baik, jadi ini banyak sekali bidang yang dilaksanakan ya dalam Kasih Pakis ini. Dan kalau kita lihat juga untuk ini kan kalian mahasiswa UIN, bagaimana peranan kampus dalam jalannya Kasih Pakis ini? Dalam yang untuk di Kasih Pakis dalam kampus itu kami ada kegiatan kajian-kajian. Jadi kampus juga mensupport ya kayak itu. Mensupport. Nah, jadi kajian-kajian kayak di dalam kelas ataupun bentuk lingkaran kayak duduk-duduk sama-sama mahasiswa tentang bahas tentang yang isu sekarang tentang ekonomi maupun dalam kegiatan kayak kegiatan perlombaan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Oke, baik. Jadi seru ya kegiatannya itu ya. Ilmu dapat, wawasan dapat, dan juga mempertebal ini juga ya keimanan kita juga di sini. Oke, baik. Nah, ini berhubung ada staf HRD juga, kita pengen tahu nih tugas dari Hafiz sebagai staf HRD Kasih Pakis ini apa, Be? Nah, jadi kalau tugas dari staf HRD ini kalau di organisasi lain itu Kak disebutnya kaderisasi. Kaderisasi. Jadi HRD ini yang mengelola anggota dari Kasih Pakis itu sendiri. Nah, bentuk dari pengelolaan itu pertama kami ada peningkatan kapasitas ke ekonomi syariahan melalui small group discussion. Yang itu kami laksanakan per pekan untuk membina kader-kader kami gitu. Untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ekonomi syariah. Dan juga kami ada BGD namanya, Big Group Discussion. Puncak dari kegiatan small group discussion itu untuk mengkaji bersama secara keseluruhan dari kader Pakis itu sendiri.
membahas tentang ekonomi syariah. Jadi seperti itu. Jadi itu sudah mencakup program ya, Iya benar sekali. proker dari Kasih Pakis ini. Dan kalau mengenai kajian biasanya tuh tema-temanya berganti terus nih. Iya benar Kak. Dan itu siapa yang menjadwalkan? Untuk hari ini tema kita kajiannya ini, untuk pekan depan kayak ini juga. Itu apa? Siapa yang menentukan itu, yang membuat jadwal? Untuk yang membuat jadwal itu sudah terbagi dari kepengurusan HRD itu sendiri. Oh itu. Jadi ada ketua departemen HRD-nya, ada wakilnya. Nah, dan di situ ada anggota-anggotanya, Kak. Oh, ada anggotanya juga di Dan situ. di anggota itu sudah dirapatkan dan didiskusikan yang sesuai untuk pekan ini apa gitu. Oke. Dan kita juga sering mengambil isu-isu terkini tentang ekonomi. Jadi seperti Tentang itu. ekonomi ya. Dan kalau dari kalian yang pernah dikaji melihat situasi ekonomi saat ini bagaimana di Indonesia atau di Palembang nih, yang lebih khususnya kayak itu? Kalau kita kaitkan dengan ekonomi Islamnya, banyaknya riba kan muncul di mana-mana Iya tuh. benar sekali, Kak. Kita pengen beli rumah, ada, tapi itu tadi ada bunganya juga ya. Bukan cuma rumah, tapi ya sesuatu yang kayaknya bisa kita dapatkan dengan cara kredit. Nah, melihat situasi ekonomi Islam yang ada saat ini bagaimana tuh? Dan tentu itu pernah menjadi pembahasan kami, Kak. Itu yang serunya di situ. Bagaimana Karena memang kami di Kasih Pakis ini selain mensyiarkan ekonomi syariah itu melalui kegiatan-kegiatan kajian, kami juga mensyiarkan ekonomi Islam itu melalui lomba-lomba. Oh, ada kegiatan lomba. Iya. Dan kami mengangkat tema itu, Kak. Jadi seperti itu. Oke, itu mengangkat temanya. Nah, kalau sebagai seorang presidennya nih, tema yang diangkat pada saat itu yang disampaikan Hafiz tadi mengenai situasi ekonomi Islam saat ini yang ada di Palembang dulu, bagaimana tuh pembahasannya? Jadi sekilas cerita kemarin Kak. Flashback ya. Ya, kami di bulan Desember di tanggal belasan, tanggal 13 atau nggak salah. Nah itu kami mengadakan event nasional. Oke. Nah itu namanya Syariah Economy Expo, di mana di situ banyak mahasiswa dari luar kota. Oh, jadi Palembang jadi tuan rumah? Iya, kita jadi tuan rumah. Yang penyelenggaranya itu sendiri itu kepanitiaannya dari Pakis. Pakis yang di UIN? Iya, di UIN. Nah itu baru 2 minggu yang lewat sudah terselenggara dalam waktu 3 hari. Oh, dalam cepet pelaksanaan. Iya, dalam 3 hari. Nah di situ kami melakukan kegiatan perlombaan. Nah itu ada 4 cabang lomba. Oke. Lomba karya tulis ilmiah atau LKTI. Yang kedua yaitu debat ekonomi Islam. Oh, ada debatnya juga. Nah yang ketiga itu Olimpiade Ekonomi Islam. Dan yang terakhir, yang keempatnya itu business plan atau rancangan bisnis. Nah di situ kami mengambil tema inti dalam perlombaan itu adalah tentang ekonomi dunia digital. Oke. Yang saat ini pesat sekali ya perkembangannya ya. Perkembangan sekali. Nah di situ kami bahas baik dari lomba karya tulis ilmiah yang dimana mereka menulis karya ilmiah dengan referensi dari jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang mereka buat. Nah di situ mereka melakukan perlombaan dengan babak penyisihan. Setelah itu ada babak semifinal. Nah di tanggal di bulan Desember kemarin di tanggal 6 awal bulan ya. Ya tanggal 13 pertengahan bulan. Ya pertengahan bulan itu babak finalis. Nah banyak mahasiswa yang dari luar kota, ada yang dari Sulawesi. Oh jauh-jauh ya? Iya, ada yang dari Malang, ada yang dari Bojonegoro. Kalau dari Sumatera itu ada dari Riau, Bengkulu, sama Lampung. Oh, ada Lampung. Iya. Mereka melakukan perlombaan dengan 4 cabang lomba itu, membahas tentang dunia ekonomi digitalis itu berdasarkan nih? Itu ya. Iya. Ini menarik juga, saya potong sedikit dari pandangan kalian masing-masing nih, bahwa dunia ekonomi digital untuk saat ini bagaimana? Nah, yang sekarang itu kalau Pak Fauzan sendiri kalau sering lihat dunia digital dalam ekonomi itu yang sering kita sekarang populer tuh Kris. Oh, Kris itu udah banyak ya. Iya, kemarin aku sempat beli nasi di tendaan kayak itu kan pinggir jalan. Ternyata sudah nyediain Kris juga deh. Iya, hampir setiap UMKM itu menyediakan untuk Kris itu. Oke. Nah, yang menariknya itu dalam kalau kalian sendiri lihat segi dari dunia untuk Kris itu di dalam
untuk bersedekah. Aha. Itu memudahkan para kaum muslimin untuk bersedekah dengan Mhm. kris tuh. Misal di dalam masjid itu ada kan sering kotak amal. Aha. Nah. Oh iya, sering ada di tempel. Ya, sering Barcode-nya tempel, itu. barcode kris itu. Aha. Kalau kita mau ngasih ke uang 10.000, 20.000 atau Nggak 50.000 kelihatan ya. atau 100.000 itu kan bisa masuk dalam kotak itu. Nah, dengan adanya kris itu Mhm. memudahkan para jamaah untuk berinfak. Oke. Jadi setelah untuk berimpak itu dengan menggunakan kris itu, kalau kita harus secara manual ke kotak amal untuk Mhm. masukkan uang 1 juta nggak muat. Iya benar. Nah, dengan kris itu bisa. Benar sih. Jadi kita nggak kelihatan uangnya tapi Mhm. masuk dalam tabungan. Oke, jadi lebih simpel ya. Nah, itu yang sangat Dan menarik dari kris. kita tidak perlu membawa uang fisik langsung. Iya. Jadi bisa langsung scan barcode di sini. Itu menarik sih. Dan kalau dari pandangan Hafiz bagaimana tuh? Benar yang disampaikan oleh Kak Fauzan tadi. Aha. Tentu dalam kalau kami sebagai mahasiswa manajemen zakat dan wakaf nih Kak ya. Oh, ada juga nih program itu. Ya, kebetulan Hafiz prodinya itu. Nah, prodi kuliah, bukan program dari kasih, bukan ya? Bukan. Tentu merasa bahwa lembaga-lembaga amil zakat itu terbantu dengan adanya kris itu sendiri. Karena dengan pesatnya media digital ini melalui Instagram, melalui WA group itu sudah bisa di-share dan nggak perlu gitu langsung ke lembaganya. Langsung datang ya. Iya, untuk bersedekah atau berzakat gitu. Nah, itu. Jadi ini memang mempermudah, tapi tetap ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan juga kan. Iya. Iya, Kita benar. tahu digital ini ada plus minus, termasuk oknum penipuan nih. Jangan sampai kita jadi korban. Kris kan sesimpel itu. Iya. Jadi kita tinggal punya barcode, scan, udah selesai. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya itu nih tindakan-tindakan penipuan yang kayak itu, melihat dari ekonomi digital Islam ini kayak mana tuh untuk antisipasinya? Nah, jadi misalkan kita dalam antisipasi itu kita perhatikan dulu dari barcode-nya tuh, Oke. apakah harus secara resmi atau enggak. Soalnya kemarin-kemarin ada isu-isu bahwa bisa misalnya di kotak amal masjid itu bisa diganti secara ini dengan kan itu secara tempel, bisa Oke. diganti dengan ini. Oh, bisa diganti tuh. Iya, misalnya ada oknum-oknum yang Nah, itu dalam kan penipuan. yang kita Tapi takut Pak, di situ. ya sebelum kita mau transfer dari kris itu bisa kita perhatikan dari yang kita lihat apakah resmi dari lembaga ini, yayasan ini kan setiap kris itu berbeda-beda. Muncul kan Iya. biasa itu kan. Iya, berbeda-beda. Kita perhatikan jangan langsung asal transfer. Kita lihat apakah benar dari yayasan masjid ini benar. Kalau biasanya kalau diganti dengan oknum penipuan itu dengan akun mereka sendiri. Itu. Kita kelihatan oh berarti bukan ini. Biasanya kan kalau kita scan langsung muncul nih. Iya. Namanya sesuai nggak kayak itu? Iya, langsung. Ya. Oke, jadi sebenarnya asal kita jeli insya Allah nggak akan jadi korban ya kayak itu Iya, kan. benar. Oke, baik. Dan ini edukasi juga ya buat pendengar kita, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak paham yang akhirnya menjadi korban juga deh oleh tindakan oknum penipuan itu tadi. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke Kasih Pakis, ini kan sudah di penghujung tahun. Udah tanggal 30 Desember, artinya tinggal menghitung hari lagi kita bakal menyambut 2025. Fauzan akan tuntas di bulan Maret ya. Iya, insyaallah. Untuk selesai nanti tugas jabatannya, bagaimana proses untuk pemilihan presiden selanjutnya nih? Biasanya kalian itu ada kayak demokrasinya mungkin, pemungutan suara begitu ada ya? Ada. Prosesnya seperti apa tuh? Jadi setelah di Pakis itu sendiri itu ada demokrasinya tentang Mubes, musyawarah besar. Oke. Musyawarah besar. Nah, itu Fauzan kemarin terpilih di 2 hari menjelang Ramadan. Oh, sama ya, Di hampir 1 tahun. Iya, di tahun 2023 kemarin. Nah, itu dia 2 hari sebelum Ramadan saya terpilih jadi presidennya. Nah, ketika dalam pemilihan itu kita ada namanya musyawarah besar. Pemilihan presidium pertama, presidium kedua, presidium ketiga. Nah, setelah itu dengan musyawarah sesama khusus dari anggota resmi ataupun yang sesuai yang ada di ADART ataupun ada yang di dalam SK keanggotaan Pakis itu resmi untuk memilih siapa yang akan menjadi presiden Pakis selanjutnya. Oke. Dengan diajukan atau mengajukan diri. Oh, bisa mengajukan ya? Ya bisa. Nah, tapi kebiasaannya tuh yang sering diajukan karena yang mau mengajukan Gak pede ya kalau nggak kita yang pede. mengajukan itu Iya, ya, nggak seakan-akan kita tuh pengen melihatkan power kita kayak itu. Iya. Dan saya sendiri tuh diajukan juga. Oh, kemarin. diajukan juga. Ya. Setelah itu dipilih
diaklamasi berapa orang nanti calonnya ada 5 misalnya. Nah itu langsung ke 5 calon presiden ini diasingkan dulu, tidak ada dalam forum itu. Baru secara musyawarah para anggota yang di dalam forum itu melakukan musyawarah. Siapa yang akan terpilih jadi presidennya. Oh begitu. Jadi prosesnya lumayan ini juga ya. Iya. Panjang, tapi itu membuat kalian kayak lebih mempersiapkan diri ya calon-calon presidennya itu tadi supaya bisa sejalan dengan visi misi ada di Kasih Pakis ini. Begitu ya kurang lebih. Oke baik, nanti kita akan sambung kembali obrolan kita bersama Fauzan dan juga Hafiz. Untuk ada semuanya pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0711351656. Ini masih kami nantikan teleponnya. Dan selain pacak dinikmati atau didengar di 88,4 MHz, Baca Bicanya juga Pacak menyaksikan secara langsung. Mungkin pengen lihat mana Hafiz, mana juga Fauzan. Boleh lihat di channel YouTube Pro 4 Palembang karena kita lagi live streaming di situ. Boleh komen juga di live chatnya. Oke, kita bakal baca ke siko-siko. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang karena kita nak dengar ke beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
Oke baik, Banci Bici dulur-dulur, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan Muhammad Fauzan Hendrawan dan juga Muhammad Hafiz. Ini teman-teman dari perwakilan Pusat Kajian Ekonomi Islam atau KASI Pakis Sumatera Selatan ya. Nah tadi kita sudah banyak sedikit mengenal mengenai KASI Pakis ini dan kita kembali ke Hafiz nih mungkin. Kalau tadi kan Fauzan sudah sedikit memberikan gambaran mengenai proses bisa terpilih menjadi Presiden KASI Pakis 2024-2025. Nah kalau Hafiz terpilih atau bertugas menjadi staf HRD KASI Pakis ini bagaimana prosesnya? Kalau menjadi staf HRD Pakis ini Kak, nanti setelah terpilihnya kepengurusan baru, terpilihnya presiden baru dan akan dipilih departemen ketua departemen masing-masing. Oh jadi dipilih ya? Ya. Nah nanti untuk pengurusnya anggota dari departemen itu, misalnya departemen HRD, nah itu nanti akan dilakukan seleksi Kak. Oke, jadi ada seleksinya juga tuh. Oke, baik. Dan dari proses itu bagaimana nih Fauzan? Apa namanya tuh melihat kandidatnya? Regulasi yang dibuat seperti apa tuh? Jadi ketika untuk keanggotaan setiap departemen itu kita memilih dulu ketua, koordinator dan wakil koordinator setiap departemennya. Melihat dari ini kita lihat dulu kelayakannya apa mereka baik untuk dijadikan ketua departemen. Nah setelah itu kita sampaikan ke mereka bersedia atau enggak. Nanti Kak butuh waktu beberapa hari untuk melihat ini apakah saya bersedia atau enggak. Ketika mereka sudah bersedia, maka selanjutnya itu pemilihan keanggotaannya. Nah keanggotaannya ini kita buat Google Form. Nah nanti mereka isi nama, data mereka online. Mereka minatnya di bidang mana? Departemen apa? Bidang HRD, R&D atau bagian media atau apa yang lainnya. Nah setelah itu mereka pilih dua. Pilihan yang pertama itu yang utama, yang kedua itu cadangannya. Nah jadi setelah ini kita buat jadwalnya itu tentang wawancara. Nah, itu kemarin saya sendiri mewawancarai ke anggota-anggota yang ingin ke departemen yang mereka ingin pilih. Setelah itu saya wawancara dan dibagi per tim yang ada, bukan saya saja yang wawancara tapi teman-teman yang lain juga. Oh ada tim lain juga yang membantu ya. Setelah itu diwawancara mereka minat di bidang ini kenapa, apa alasannya. Nah setelah itu baru kita pilih layaknya di mana. Oke baik, jadi memang prosesnya itu kalian yang ini langsung ya turun tangan dan juga melakukan sesi interview tadi, seleksinya begitu. Nah untuk saat ini anggota yang aktif di KASI Pakis ini ada berapa jumlahnya? Kalau seluruh keanggotaan itu 200 sampai 300. Oh banyak ya? Itu Palembang atau mencakup semuanya? Palembang. Oh Palembang saja. Dan itu memang 100% mahasiswa-mahasiswi dari UIN. Dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi khusus. Jadi nggak boleh fakultas lain nih? Ada cuma satu di program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Kenapa tuh harus ada ekonomi? Ya ada ekonominya. Oh di situ ya. Jadi memang ini dibentuk khusus untuk mahasiswa-mahasiswi ekonomi begitu. Iya benar. Termasuk Hafiz dan juga teman-teman lain juga di situ ya. 200 ini semuanya aktif, luar biasa sekali ya sampai dengan saat ini berjalan. Dan tentu ini akan berdampingan dengan kuliah nih, MK. MK kan lumayan padat, apalagi Fauzan udah di penghujung. Ini nggak lama lagi akan judul juga ya. Nah kalau Hafiz ikut bergabung menjadi bagian dari KASI Pakis ini, apa nih pada saat itu dorongannya? Kayaknya pengen deh bergabung bersama KASI Pakis nih. Tentu dorongan yang saat itu saya rasakan. Tentu sebagai seorang mahasiswa baru gitu kan Kak. Waktu itu saya masih semester 1. Tentu butuh pengalaman dan juga mentor-mentor yang bisa membimbing saya dalam menjadi seorang mahasiswa ekonomi Islam. Dan saya melihat bahwa Pakis ini merupakan salah satu wadah yang bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu untuk meningkatkan pemahamannya baik itu dalam segi organisasi, kepemimpinan, dan juga dalam ekonomi syariah. Baik. Jadi berjalannya organisasi itu tadi punya visi misi, dan kalau dari Hafiz setelah bergabung impactnya mungkin secara pribadi yang dirasakan sejauh ini.
Kalau secara pribadi terus terang saya lebih relasi saya bertambah gitu kan Kak. Karena memang Pakis ini tidak hanya ada di Palembang, juga ada di seluruh Indonesia dan dihimpun oleh Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam tadi. Nah, dan juga impact-nya apa yang belum saya dapat di kelas itu bisa saya dapat di Pakis gitu. Jadi seperti itu. Jadi dapat ilmu ya Hafiz ya. Ilmu dapat di sini. Jadi ketika nanti sudah benar-benar terjun ke dunia masyarakat setelah selesai kuliah nanti akan lebih gampang ya untuk lingkungannya itu untuk menyatu dengan lingkungan, karena memang di sini organisasinya belajar benar ya, kayak tanggung jawab, menjalankan suatu program kayak begitu. Dan di sini teman-teman terbukti bahwa walaupun bersanding dengan tugas-tugas di AMK, dua-duanya bisa berjalan begitu ya. Termasuk Fauzan juga nih. Ini kan sudah di penghujung. Biasanya bagaimana nih? Udah semester 7 tapi sibuk juga dengan statusnya sebagai presiden Kasih Pakis ini. Untuk pengaturan waktunya bagaimana? Jadi di semester 7 ini kemarin di bulan September, tanggal 27 September itu saya seminar proposal. Udah seminar proposal sampai bab 3 tapi masih bentuk seminar atau sempro. Nah, di semester 7 ini saya targetkan di sekitar bulan Agustus atau sampai September itu saya harus sempro. Harus selesai ya? Harus selesai, karena di bulan 10 itu ada program kerja. Kerja dari Pakis itu Diklat Ekonomi Islam atau merekrut mahasiswa baru atau maba. Saya fokuskan di bulan 10 itu untuk kegiatan day, kalau kami sering nyebutnya Diklat Ekonomi Islam. Setelah itu bulan Oktober, di bulan November saya mempersiapkan untuk 1 bulan itu kegiatan event nasional kami yang kemarin SEE Syariah Economy Expo 1 bulan saya persiapkan. Di bulan 12-nya, bulan 11 saya mempersiapkan, di bulan 12-nya kegiatan dari Syariah Economy Expo itu sendiri. Nah, itu buat saya buat planning seperti itu di untuk semester 7 ini. Nah, setelah ini di kegiatan SEE ini saya bisa melanjutkan lagi dengan skripsi saya selanjutnya di semester 8. Jadi alhamdulillah sejauh ini belum ada hambatan ya. Alhamdulillah. Dan jangan sampai ada hambatan juga ya. Alhamdulillah. Karena tugas Fauzan juga sebagai presiden Kasih ini masih lumayan panjang, sampai 3 bulan ke depan mungkin di bulan Maret nanti ya. Oke, baik. Dan kalau dari Fauzan, Hafiz pun tadi sudah menceritakan bahwa impactnya luar biasa sekali ya. Nah, Fauzan tentunya dengan tanggung jawabnya, dengan memandu teman-teman anggota lainnya, bagaimana tuh secara pribadi impact yang dirasakan? Awal mula masuk Gabung Pakis itu tahun 2021, diajak sama kakak tingkat. Awalnya belum mau awalnya ya, karena sering dibujuknya, akhirnya mau. Nah, setelah itu saya ikuti kegiatannya di semester 2. Saya sudah ikuti perlombaan tingkat regional. Di regional di Prabu Muli waktu itu. Karena pertama kali first time lomba jadi mahasiswa. Ketika pulang nggak bawa hasil apa-apa. Tapi selanjutnya saya tetap berjuang lagi di semester 3-nya saya ikut event perlombaan Olimpiade Ekonomi Islam tingkat nasional. Alhamdulillah saya bisa juara 2 di sana. Jadi prosesnya akhirnya bisa di juara 2 ya? Iya, juara 2 dan juga itu tingkat nasional. Dan setelah itu lanjut lagi di lomba Olimpiade Ekonomi Islam. Nah, di kemarin di bulan Oktober, di mana saya setelah kegiatan Diklat Ekonomi Islam, saya ikut kegiatan perlombaan tingkat internasional. Di mana tuh pelaksanaannya tuh? Tapi sebelum itu di tahun 2023 di bulan Agustus itu saya sempat ikut juga perlombaan internasional di UIN Surakarta Solo. Di Solo. Di Solo, dan itu saya masuk babak finalis. Di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 di bulan Oktober kemarin saya ikut internasional juga lomba karya tulis ilmiah. Di UIN Fatmawati Soekarno Putri di Bengkulu, UIN Bengkulu. Nah, itu alhamdulillah perlombaan tingkat internasional saya bisa juara 1 di sana. Jadi banyak sekali ya perjalanan dan juga proses yang dilalui Fauzan, yang dimana ini ada pesan tersirat bahwa kita jangan pernah untuk menyerah ya dengan hasil awal, karena kita tidak tahu untuk proses selanjutnya. Asal kita konsisten, asal kita yakin dan kita pengen berusaha, insya Allah
akan ada perkembangan di situ ya. Terbukti Fauzan yang dari awal tidak menang dan akhirnya menjadi juara 1 juga ya. Oke baik, nah ini mengenai Kasih Pakis lagi nih. Ini kan 2025 program yang sudah disiapkan apa aja tuh? Untuk di program 2025 itu kami masih ada tentang di bagian media itu tentang pelatihan media, kayak ngedit dari kayak bentuk Canva ataupun bagian media yang ada di Pakis. Setelah itu kajian-kajian dari Biro Foundation, bidang usaha maupun dari kemarin sudah ada bidang sekretaris yaitu bidang penulisan surat menyurat dan juga bidang bendahara keuangan. Nah ini karena program kerja yang sudah banyak sudah sudah berjalan, yang program-program besarnya bahkan event nasional, program kerja yang nasional pun sudah diselenggarakan. Tinggal program kerja yang bagian yang mencakup kecil saja kayak kajian-kajian yang belum terselenggara. Setelah itu baru kita terakhir di kayak kegiatan yaitu musyawarah besar. Oke, itu akan dilakukan kayak setelah Lebaran ya? Sebelum kayak sebelum ya. Oke baik. Nah ini kalau kita lihat tadi kan dari obrolan kalian ada event nasional, regional. Bagaimana prestasi untuk Kasih Pakis yang ada di Palembang ini sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah Pakis itu banyak sekali meraih prestasi baik tingkat regional, nasional bahkan internasional. Sudah banyak. Bahkan dari sebelum saya menjadi presiden itu sudah ada prestasinya dan saya lanjutkan lagi. Saya menargetkan juga kalau bisa di selama kepemimpinan saya harus kalau tidak saya atau kader saya yang bisa menjuarai internasional. Alhamdulillah kemarin sudah bisa dapat itu, saya dan teman-teman saya dalam satu tim 3 orang kemarin. Oke baik, jadi ini lumayan banyak juga ya prestasi dari Palembang yang sudah diukir oleh Kasih Pakis, dan mudah-mudahan ini akan dipertahankan dan juga dikembangkan oleh penerusnya nanti ya. Untuk setelah Fauzan tidak lagi menjabat sebagai presidennya di sini ya. Oke, dan mengenai tadi impact juga sudah mengenai kalian nih sebagai pemuda ya, melihat kajian ekonomi Islam yang sudah ada yang kalian dapat pemahamannya. Biasanya kalian untuk di luar Kasih Pakis ada nggak ilmunya diaplikasikan ke teman-teman begitu yang ada di lingkungan yang tidak tergabung di Kasih Pakis, kayak memberikan pemahaman mengenai ekonomi Islam tadi? Hafiz mungkin. Mungkin yang sudah atau pernah kami lakukan adalah salah satunya yang mungkin pernah dan sering tren di anak muda itu pinjol, Kak. Oh iya itu banyak sekali ya. Pegang KTP, pegang HP, cekrek, cair langsung. Tinggal cair. Segampang itu ya. Yang sering kami siarkan dan kami ingatkan kepada teman-teman kami, baik itu di lingkungan luar ataupun kampus, di kampus bahwa selain pinjol itu bukanlah hal yang baik gitu. Bukan solusi, bukan ya? Bukan solusi dari ketiadaan uang itu. Karena banyak hal yang bisa kita jadikan jalan ya. Iya benar sekali. Jadi artinya di sini dari pandangan Hafiz apa nih, pinjol bukan sebagai solusi. Kenapa tuh? Kalau dalam Islam bagaimana itu? Kalau dalam Islam tentu riba ya. Riba. Udah pasti tuh, karena ada bunganya. Ya. Apalagi di tren anak muda ini kan Kak, maraknya yang namanya judi slot. Oh banyak. Gitu. Terkadang salah satu alasan untuk pinjol itu untuk itu tadi. Untuk itu tadi. Tapi alhamdulillah Hafiz dan juga Fauzan tidak dalam lingkungan itu ya. Karena memang ini terlihat sekali bahwa ini merupakan contoh-contoh baik ya untuk teman-teman dan juga lingkungan sekitar. Nah, kalau dari Fauzan bagaimana? Mengaplikasikan ilmu yang ada di Kasih Pakis ini kepada lingkungan, pernah nggak? Jadi salah satu kemarin kenapa bisa, bagaimana cara mengaplikasikannya tuh, saya dengan sambil berpikir kayak mana bisa mengaplikasikannya, karena kalau saya sendiri tuh tidak mungkin untuk menjalankannya. Dengan itu maka saya kemarin buat kolaborasi kegiatan kemarin sama anak UMP kemarin di bulan Oktober juga kalau salah. Itu kami buat tentang dunia zizwab, zakat, infak, sodako dan wakaf.
bahwa solusi dari pinjol itu kita ada bidang di situ. Nah, dari penyaluran dari dana itu bisa kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau untuk kebutuhan mahasiswa atau pelajar yang untuk membutuhkan. Yang lagi ada trouble-nya. Iya, trouble-nya. Nah, itu kan kenapa dengan ini zakat, infak, sodako dan wakaf itu sebenarnya itu mensejahterakan untuk umat Islam. Nah, dengan itu kami buat literasi bersama anak UMP kemarin kolaborasinya biar kayak mana mereka paham tentang hal itu. Nah, itu salah satunya yang saya terapkan juga ke teman-teman yang di luar kasih pakis. Jadi seru sekali ya. Jadi ini ada kayak ilmu bermanfaat juga yang diberikan kepada lingkungan atau teman-teman yang ada di kampus. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai open recruitment tentu ada nih. Setiap tahun kah agendanya atau ada momen khusus? Setiap tahun. Ini kalau dalam waktu dekat atau 2025 akan dibuka kapan? Itu biasanya setelah mahasiswa setelah maba ya? Ada maba baru dibuka ya? Iya, benar. Oke, dan sejauh ini peningkatan dari tahun ke tahun untuk antusias yang ingin bergabung bagaimana? Untuk antusiasnya tuh sekarang masih itu tinggi ya? Turun naik sebenarnya. Karena problem dari mahasiswa nih ada yang belum mau ikut join organisasi atau masih mau ikut, ada yang masih bimbang kayak gitu. Karena kan sekarang dengan penuh dunia digital, mereka masih banyak ketimpangan ingin kegiatan ini masih, apalagi kan mereka masih belum tahu apa itu pakis, apa ini. Nah, jadi mau ada pemahaman dulu ya. Ya, jadi statistiknya itu masih turun naik untuk di dalam rekrutmen itu. Oke, nggak apa-apa namanya proses ya, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini masih jalannya. Alhamdulillah. Baik, Fauzan dan juga Hafiz, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali ya mengenai kasih pakis. Tapi kembali waktu nih, karena saat ini sudah 55 menit melangkah dari jam 9 pagi. Sebagai penutup, dari Hafiz, dari Fauzan, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita atau ke teman-teman pakis juga yang lagi monitor siaran kita untuk saat ini secara singkat? Silakan dari Fauzan dulu mungkin. Saya pribadi sekarang untuk sudah menjabat dari Presiden Pakis, saya harap teman-teman yang ada di Kasih Pakis bisa untuk menjalankan, tetap mendakwakan ekonomi Islam ini dengan tagline kita yaitu ukhuwah dakwah ilmiah. Di mana ukhuwah itu kita bersaudara, berbagai macam dari daerah masing-masing. Kita berkumpul di dalam Pakis itu menjadi keluarga. Dengan dakwah kita mensyiarkan apa itu ekonomi Islam, apa itu kebaikan-kebaikan. Kita sebagai promodel contoh yang ada di kampus. Di mana organisasi yang lain penuh dengan konten-konten yang kayak hal-hal yang di luar kita yang tidak kita inginkan, dan kita memberikan contoh yang hal yang baik dengan mensyiarkan bahwa ekonomi Islam itu kayak mana, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu seperti apa. Bahkan sebelum kita mensyiarkan ke orang, baiknya diri kita juga bisa menjadi contoh dari teman-teman yang lainnya. Baru kita dengan ilmiahnya ini ukhuwah dakwah ilmiah, dengan ilmiah kita bisa dengan dalam kepenulisan karya tulis ilmiah maupun dalam bidang olimpiade ekonomi Islam, debat ekonomi Islam ataupun bisnis plan. Dengan 4 bidang ini yang sering kita dalam perlombaan, saya harap teman-teman yang lainnya juga bisa untuk meningkatkan prestasinya. Dan harapannya mungkin setelah Fauzan tidak lagi jadi Presiden Pakis, bisa ditingkatkan lagi ke prestasi maupun hal-hal yang belum yang dicapai di Pakis. Amin ya, kita aminin sama-sama, mudah-mudahan ini akan diteruskan dengan baik dengan setelah Fauzannya nanti. Nah, kalau dari Hafiz ingin disampaikan apa tuh? Tentu sebagai ekonom Rabbani, kalau kami menyebut kader-kader Pakis itu Kak, pejuang ekonomi yang Rabbani, tentu kami berharap bahwa ekonomi Islam ini menjadi solusi, baik itu secara umum maupun secara khusus bagi umat Islam itu sendiri. Nah, salah satu yang memiliki peran besar dalam mewujudkan ekonomi syariah yang lancar, yang diterapkan dengan baik, yang bisa dijalankan dengan sistem yang baik, tentu pemuda. Karena kenapa? Karena pengaruh dari dunia digitalisasi ini banyak sekali hal-hal yang mungkin dulu hutang belum bisa secara online gitu kan Kak, ataupun dulu
game-game main judi itu secara langsung. Dan kalau sekarang ini sudah bisa lewat permainan game ya. Ya benar sekali. Nah, kami harap anak-anak muda paham gitu bahwa hal-hal seperti itu bukanlah hal yang baik. Hal-hal seperti itu bukanlah hal yang memberikan impact ekonomi kepada, malah justru menghancurkan ekonominya ya. Benar sekali. Nah, dan tentu kami berharap bahwa anak-anak muda paham akan hal itu dan menghindari dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Mungkin itu dari itu aja ya. Oke, baik, luar biasa sekali, banyak sekali edukasi, banyak sekali pemahaman kita mengenai Kasih Pakis yang tadi telah disampaikan oleh Muhammad Fauzan Hendrawan dan juga Muhammad Hafiz ya. Sampaikan salam saya juga untuk teman-teman lain yang ada di Kasih Pakis yang ada di Palembang. Dan karena waktu kita udah habis, sepertinya kita akan berpisah. Dan juga untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih untuk yang sudah monitor siaran kami sejak awal. Dan untuk yang ketinggalan, silakan disaksikan ulang di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Koceng belang, di situ rumah aku. Coba hilang, jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang